berpengalaman di bidang kesehatan lebih dari 20 tahun, sejak diresmikan pada 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Berawal dari 14 rumah sakit Pertamina dan 4 rumah sakit kerjasama operasional, hingga pada akhir tahun 2016 mendapatkan kepercayaan dari Kementerian BUMN untuk menjadi holding rumah sakit BUMN. Sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero, Pertamedika IHC berkembang pesat dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Saat ini Pertamedika IHC telah memperluas layanan kesehatannya dan menjadi yang terbesar di Indonesia. Pertumbuhan Pertamedika IHC terus meningkat pesat dari tahun ke tahun dan siap untuk menjadi perusahaan terbuka. Perkembangan tersebut sesuai dengan visi dan misi Pertamedika IHC sebagai perusahaan yang berorientasi pada masa depan. Dengan tetap memegang teguh core value amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Jadi sebelumnya kita ucapkan dulu selamat bergabung kepada Dr. Nurul yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita dalam proyek benchmarking ini. Nah, sebelumnya dokter, perkenalkan dulu kami peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 tahun 2022 dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan juga dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Saya sendiri, nama saya Anissa Tahara, saya berasal dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan juga teman saya dari instansi yang sama, itu Ibu Sri Handayani. Kemudian ada Ibu Hayatun Ukra dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan juga Ibu Hemi Opiani dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Sebelumnya izin dokter, biar lebih saling mengenal mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dok. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Haryati. Saya salah satu dokter umum di Rumah Sakit Pertamina Rantau. Terima kasih dokter. Nah, jadi hari ini kami mohon kesediaan dari dokter, kesediaan waktu untuk sedikit sharing dan bertanya tentang core value berakhlak yang selama ini udah diterapkan di instansi tempat dokter bekerja. Jadi kan sebagaimana kita ketahui, implementasi dari nilai berakhlak ini yang pertama kan adalah tentang berorientasi pelayanan. Nah, dokter, bagaimana sih implementasi dari orientasi pelayanan yang selama ini sudah diterapkan di instansi tempat dokter bekerja? Ya, baik. Jadi pelayanan yang didasari di Rumah Sakit Pertamina Rantau ini yaitu dengan konsep-konsep nilai akhlak ya. Jadi di mana kita harus melayani pasien yang berobat, pasien datang itu baik pasien yang sakit ataupun pasien dengan pemeriksaan medical check up itu dengan layanan yang baik. Kita memberikan layanan juga menjalani dengan sistem 4S 1B yaitu senyum, salam, dan bantu. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, untuk mengenai akuntabelnya, bagaimana penerapan nilai akuntabel terkait dengan pelaksanaan tugas di tempat kerjanya dokter? Ya, baik. Jadi kalau nilai-nilai akuntabel itu di sini para pekerja itu selalu bertanggung jawab terhadap segala jenis beban kerja yang diberikan dan tidak meninggalkan pekerjaan yang belum selesai kepada rekan kerja yang lainnya, dan selalu menerapkan kedisiplinan baik disiplin waktu maupun disiplin terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pertamina Rantau, seperti itu.
Selanjutnya untuk di bagian kompetennya dokter, bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi para pegawainya? Apakah itu melalui pelatihan ataupun seminar? Ya, jadi di Rumah Sakit Pertamina Rantau ini dari bagian manajemen yaitu juga sangat mendorong kita sebagai para pegawainya itu untuk selalu update diri dengan cara biasanya kita memang melakukan seminar, terus melakukan workshop seperti itu. Tapi karena sedang COVID, maka kita selalu aktif melakukan seminar itu minimal seminggu sekali. Jadi harus selalu ada update ilmu seperti itu. Memang lewat Zoom ya, baik dari korporat ataupun dari rumah sakit sendiri yang melaksanakannya. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya dokter ingin mengetahui mengenai keharmonisan yang terjalin di Rumah Sakit Pertamina, Dok. Keharmonisan ya? Iya. Jadi kami di Rumah Sakit Pertamina ini selalu menciptakan tempat kerja itu dengan suasana yang sangat nyaman seperti itu. Apalagi di Rumah Sakit Pertamina Rantau ini kami ada satu wadah yaitu organisasi yang dinamakan IKB, Ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Pertamina. Jadi di sini kami saling menghargai, terus juga selalu ada kegiatan-kegiatan gitu, kegiatan yang positif, lalu juga selalu sharing ya, sharing lah seperti itu. Terus bukan hanya dari Ikatan Keluarga Besar aja, tapi keluarga juga ikut serta gitu di dalam organisasi ini. Ya dokter, saya juga ingin menanyakan bagaimana loyalitas pegawai di Rumah Sakit Pertamina, Dok. Nah, di sini juga loyalitas itu sangat dituntut, di mana kita sebagai pegawai juga harus selalu apresiasi gitu. Kalau seandainya rumah sakit perlu memerlukan kita di waktu-waktu yang bukan layanan pekerjaan kita harus selalu hadir ya, karena ini kan tujuannya untuk kemajuan dari perusahaan juga untuk rumah sakit sendiri gitu. Jadi kita memang harus loyal dengan sukarela seperti itu. Ya, Dok, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Nah, baik dokter, saya lanjutkan ya dok. Untuk nilai adaptif di zaman yang era digital ini, kira-kira ada nggak tuh dok inovasi dan perubahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pertamina? Kalau di Rumah Sakit Pertamina setiap tahunnya kami memang selalu ada inovasi sistem ya, di perbaruan sistem, baik juga pelayanan juga seperti itu. Jadi setiap tahun itu kami memang selalu update gitu, mengikuti korporat karena kan kita corporation ya. Jadi memang harus selalu update gitu. Jadi kita dituntut harus bisa beradaptasi ya dok ya. Harus bisa beradaptasi. Yang terakhir dok, untuk kolaboratif, kira-kira ada nggak MOU bersama rumah sakit lain atau kerjasama bersama instansi lain yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pertamina dok? Oh ada, kalau kami memang kan karena kita di sini rumah sakit Pertaminanya cuma sendiri, jadi kita juga merangkul rumah sakit lain seperti rumah sakit umum daerah, juga rumah sakit di luar ini ya, kayak tipe B, kan kita tipe D nih sekarang, jadi rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, kita kerjasama, lalu juga kerjasama dengan rumah sakit di bawah Pertamina juga gitu. Kalau paling dekat sih Berandan, tapi setelah itu tetap saling berhubungan sih. Kalau boleh tahu kerjasamanya seperti apa ya dok ya? Kerjasama mungkin di bidang ini ya, di bidang dalam rujukan pasien. Jadi kalau seandainya memang di rumah sakit kita
kira-kira terkendala atau kita memerlukan layanan yang lebih lagi, maka kita rujuk ke rumah sakit yang tipe C dan tipe B itu. Oke dokter, makasih dokter. Ya, sama-sama. Baik dokter, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan kerjasamanya dok. Semoga implementasi berakhlak yang sudah dokter jelaskan tadi bermanfaat untuk kami semua. Dan sukses selalu juga untuk kita semua dok dan teman-teman. Semoga kita bisa bekerja dengan maksimal dan lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.